23 Februari 2022. Puji kepada Tuhan, saudara, kembali hari yang baru kita diperbaharui dengan pengucapan syukur. Hidup kita juga terus disempurnakan di dalam pekerjaan Roh Kudus, ya. Tandanya adalah saya dan Anda tambah cinta Yesus, ya. Kehidupan kita juga menandakan bahwa cinta Yesus bukan hanya keluar dari mulut saya dan mulut Anda, tetapi akan terpancar melalui perbuatan yang membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus juga bertumbuh, ya. Karena setelah Anda jadi orang Kristen, bisa jadi apati, saudara, ya. Tidak lagi mengalami pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan orang Kristen seharusnya terus berjalan sampai pada akhirnya kita masing-masing bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan semoga Anda juga menikmati hari ini dengan pengucapan syukur, mau mengembalikan hari ini juga untuk kemuliaan Tuhan, dan senantiasa mengundang Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang saya dan Anda kerjakan, ya. Termasuk saudara membagikan pembacaan Alkitab juga. Kalau saya tidak mengundang Roh Kudus, bisa jauh salah kaprah dan hasilnya adalah hasil manusia. Saya mau membaca dari Kisah Rasul, melanjutkan pembacaan yang kemarin, pasal ketiga mulai dengan ayat 11, ya. Dari ayat pertama, kalau masih ingat kemarin, Tuhan menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya melalui perbuatan yang dilakukan oleh Petrus. Ayat 11 Kisah Rasul pasal 3 demikian bunyinya. Karena orang itu, ya, orang yang disembuhkan dari lumpuhnya tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Ya, karena orang lumpuh yang disembuhkan itu mengikuti Petrus dan Yohanes, ya. Mereka seperti yang sudah dibaca, Anda bisa baca kembali, melompat-lompat kegirangan, bersukacita memuji Tuhan, saudara, karena sudah disembuhkan oleh Yesus. Ya, kembali itu adalah sebetulnya pelajaran bagi saya dan Anda, kita yang sudah disembuhkan oleh Yesus atas penyakit kita yang mematikan, yaitu dosa kita. Hidup kita sebetulnya kita isi juga dengan pujian kepada Tuhan. Hati-hati, jangan kita, ya, terpaku dengan permasalahan yang ada. Masalah di dunia ini akan mungkin saudara masih datang silih berganti, ya. Tetapi yang tidak berganti adalah pujian kita kepada Tuhan. Ayat 12, perhatikan baik-baik, saudara. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Termasuk di dalam kekristenan saat ini, saudara, kesalahan demi kesalahan masih terjadi. Ya, kalau ada orang atau hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjamah seseorang, memberikan kesembuhan atau melakukan mukjizat, orang itu dikejar oleh orang banyak, saudara. Ya, orang itu dikejar oleh orang banyak, dan kalau tidak tahan, ya, orang tersebut pada akhirnya dengan istilah mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Dia terima apa yang dicari oleh manusia lain, ya, menjadi satu kebanggaan bagi dia, dan akhirnya menjadi satu trap yang membuat dia terjatuh, ya. Anda lihat di TV, ya, yang Anda puja-puja, wah, orang itu hebat, orang itu dipakai Tuhan, ya. Betul, saudara, orang yang dipakai Tuhan sebetulnya tidak hebat, yang hebat itu tetap Tuhan, ya. Jadi jangan membuat orang itu jadi akhirnya terselip, terpleset, dan jatuh, ya, karena tidak sanggup
menanggung pujian dan pujaan manusia. Tetapi pujilah Tuhan, ya, sebetulnya yang melakukan segala mujizat. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ya. Kalau Petrus bisa melakukan itu, saudara, Petrus akan mungkin berjalan dari rumah sakit demi rumah sakit, sembuhkan itu semua. Karena kembali kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan tahu siapa yang akan disembuhkan. Tetapi setidak-tidaknya, saudara, setidak-tidaknya kembali mujizat-mujizat yang terjadi atas nama Tuhan Yesus itu menyaksikan jikalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Tetapi kembali kesalahannya, orang justru tidak mencari keselamatan di dalam Yesus, tetapi mencari mujizat yang membuat jasmani mereka sembuh, yang membuat jasmani mereka berbahagia. Tetapi mereka justru melepaskan apa yang utama, yaitu yang membuat kematian orang itu terjadi kebangkitan baru, mengalami kelahiran baru, ya, menerima hidup baru dari Yesus. Itu yang terkadang justru terlewatkan. Ya. Anda yang suka melihat, ya, TV atau kebaktian mujizat, sudahkah Anda benar-benar bertobat? Itu Anda juga perlu tanyakan kembali, ya. Tandanya, saudara, cinta kasih Anda kepada Yesus akan terpancar dan terbukti kembali melalui perbuatan Anda yang bertumbuh mentaati firman Yesus sendiri, firman Tuhan, firman Allah, ya. Ayat 13, Allah Abraham, perhatikan saudara ya, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia, yaitu Yesus, harus dilepaskan. Ya. Anda mungkin menganggap, merasa, mengklaim memiliki Allah yang sama, ya. Allah yang dimiliki oleh Abraham, Allah yang dimiliki oleh Ishak, Allah yang dimiliki oleh Yakub. Ya. Kalau Anda memiliki Allah yang sama, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allahnya Abraham, Anda juga akan memiliki Yesus. Saya ulang kembali, saya baca dari ayat 13, terlalu indah saudara. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Ya, kembali kalau Anda memiliki Allah yang sama, Allah yang dimiliki Abraham, Ishak, dan Yakub, Anda akan memuliakan Yesus juga. Saudara-saudara, saudari-saudari, teman-teman, ya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Yesus harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Yesus adalah yang kudus dan benar, saudara, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ya. Disitulah ketika manusia hidup di dalam kebutaannya. Ya. Mata jasmaninya tercelik, saudara, tetapi mata rohaninya tertutup, buta, tidak bisa melihat jikalau Yesus itu adalah yang kudus, Allah sendiri yang turun dari sorga ke dunia, yang mengorbankan dirinya untuk mati bagi dosa manusia, sehingga agar di dalam kesempurnaan Yesus, manusia boleh disempurnakan Allah melalui imannya dan diberikan sorga, saudara. Ayat 15, demikianlah ia, Yesus, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Saudara, Yesus adalah pemimpin kepada hidup. Setiap manusia yang mau, yang merindukan untuk memperoleh kehidupan, terutama kehidupan kekal, ya, tidak mati di dalam penghukuman, ya, tidak dibuang di neraka. Ya. Yesus adalah yang memberi kehidupan kekal. Yesus
adalah yang memiliki sorga. Yesus yang telah membayar dosa Anda, dosa saya, dosa setiap manusia. Sehingga orang itu kalau mau percaya kepada Yesus, dia akan diberi hidup. Sudahkah Anda merindukan kehidupan kekal? Sudahkah Anda tahu jikalau Yesus adalah pemimpin kepada hidup? Kalau belum, saudara, saya sudah membacakan dan Anda bisa membacanya dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 15. Anda bisa buka Alkitab. Anda yang tidak punya Alkitab, ada HP, ada smartphone, Anda bisa membaca lewat internet dengan gratis juga ya. Ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan semua mereka yang melihat saat itu. Saudara, di dalam kasus ini, di dalam peristiwa kesembuhan ini, orang yang lumpuh sejak lahir itu tidak memiliki iman, saudara. Imannya terletak pada Petrus dan Yohanes ya. Jadi jangan selalu menyalahkan orang ya. Kalau orang itu didoakan tidak mengalami kesembuhan, kemungkinan kesalahan yang mendoakan juga. Doanya tidak dengan iman yang penuh. Jadi hati-hati kasus ini, saudara. Yang memiliki iman adalah Petrus dan Yohanes ya. Ayat 17, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, ya, sama seperti semua pemimpin kamu. Ya. Mereka telah memusuhi Yesus, mereka telah menyiksa Yesus, mereka telah membunuh Yesus karena mereka terbawa emosi, ya. Karena mereka terbawa oleh huru-hara, mereka mengikuti ya apa yang dilakukan orang, mereka terbakar, mereka terpancing, mereka tertipu sehingga mereka memusuhi Yesus. Sehingga di sini Petrus berkata, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Kalau Anda tidak tahu, saudara, saat ini Anda diberitahu jikalau Yesus adalah yang kudus, yang benar. Yesus adalah orang yang memimpin kepada kehidupan kekal. Ayat 18, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, saudara. Sehingga kembali dosa. Ya. Dosa itulah yang menjadi penghalang manusia untuk bisa masuk sorga. Kembali Anda berbuat baik, Anda berderma, itu sangat terpuji. Tetapi Anda sendiri sudah tidak bisa membayar dosa Anda dengan perbuatan manusia. Dosa Anda hanya bisa dibayar dan sudah dibayar oleh yang sempurna, yaitu Yesus sendiri yang telah turun dari sorga ke dunia. Ya, karena itu saudara, sadarlah seperti di ayat ke-19 ini perkataan Petrus kepada mereka, dan ini juga masih berbicara kepada manusia saat ini yang mau sadar dan bertobat. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai juru selamat ya. Orang Yahudi, bangsa Yahudi, Israel mendapatkan satu berkat khusus, yaitu dengan datangnya Yesus di antara mereka. Tetapi kedatangan Yesus juga diperuntukkan bagi seluruh dunia. Ya. Kedatangan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus juga telah diberikan kepada Anda dan saya. Kepada Anda yang belum mau percaya juga, Yesus masih menanti. Yesus merindukan agar Anda mendapatkan kehidupan kekal.
Yesus merindukan agar Anda tidak usah dihukum karena dosa Anda. Yesus menunggu agar Anda mau sadar dan bertobat, dan supaya dosa Anda dihapuskan oleh darah Yesus. Jangan hanya fanatik. Yesus siapa? Baca saudara, Yesus siapa? Yesus yang Anda bisa baca di sini sangat jelas. Dia adalah yang kudus, yang benar. Dia adalah pemimpin kepada kehidupan kekal. Ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, saat ini Yesus telah naik ke sorga. Kembali kedatangan Yesus ke bumi ini sebagai bayi telah disaksikan oleh masyarakat umum. Yesus dianiaya juga sudah disaksikan oleh masyarakat umum. Apa yang diperbuat Yesus, segala mujizatnya juga telah disaksikan oleh masyarakat umum, atau dengan kata lain telah menjadi bagian daripada sejarah dunia. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, itu semua saudara sebetulnya juga sudah tercatat di dalam buku sejarah dunia. Percayakah Anda? Yesus saat ini ada di sorga. Dan ada waktunya Yesus akan kembali, akan memulihkan. Yesus akan turun dari sorga ke bumi ini, memerintah sebagai raja dengan keadilannya. Akan terjadi kepulihan. Apa yang tidak fair, apa yang tidak benar, ketika Yesus nanti datang memerintah sebagai raja selama 1000 tahun, yang Anda bisa baca di bagian akhir dari kitab Wahyu. Hukum akan dipulihkan. Tetapi itu juga belum selesai sampai di situ saja. Karena pada akhirnya setiap orang yang mau percaya kepada pemimpin kehidupan, dia akan bersama-sama dengan Yesus tinggal di dalam bumi yang baru yang disebut Yerusalem baru. Itu yang Anda bisa baca juga di Alkitab ini, di bagian Wahyu pasal belakang, saudara. Ayat 22, perhatikan baik-baik. Bukankah telah dikatakan Musa? Anda kenal Musa kan ya? Mungkin Anda menerima Musa sebagai salah satu nabi Anda. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ini adalah nubuatan yang jauh hari sebelum Yesus lahir, saudara. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham. Allah telah berfirman kepada Abraham, saudara, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Yang mana tidak lain kalau Anda baca Alkitab, baca perjanjian lama, ini berbicara tentang Yesus yang menjadi berkat bagi bumi ini. Yesus yang membawa kehidupan dari manusia yang sudah mati karena dosanya. Yesus yang telah memberikan anugerah Allah agar setiap manusia bisa masuk surga. Inilah saudara sebetulnya berkat Abraham kepada dunia, kepada bumi ini, agar setiap manusia boleh bertobat, boleh sadar dan diampuni dosanya di dalam Mesias Yesus Kristus.
Ayat 26, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, ya, dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Telah datang di antara orang Israel, bangsa Israel, untuk mereka tetapi juga untuk dunia. Yang lebih indah, saudara, sebetulnya bagi saya dan Anda yang sudah percaya kepada Dia yang kudus dan benar, kepada Dia pemimpin kehidupan. Kita tidak hidup lagi di dalam kejahatan kita. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa kita. Karena apa? Kita telah menjadi milik Kristus. Kristuslah yang kita layani, saudara. Atau dengan kata lain, simpelnya sebetulnya hidup kita saat ini tinggal menunggu sampai kita berjumpa muka dengan Dia yang telah memberi kehidupan, yaitu Yesus. Selama kita masih diberikan waktu, kita gunakan agar orang lain juga mengenal Yesus melalui hidup saya dan hidup saudara, dengan harapan seperti kita telah dihidupkan oleh Yesus, agar mereka juga menerima kehidupan dari Yesus. Tuhan memberkati Anda semua, saudara. Nikmatilah hari ini. Kembalikanlah apa yang Tuhan berikan untuk memuji, membesarkan, berlompat ria bagi Yesus.